Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Mas. Duduk. Masih. Masya Allah. Sebelumnya gimana nih, udah nyaman duduknya? Udah. Ya. Oke, sudah. Sudah. Masya Allah, rapi sekali ya hari ini. Seperti biasa Kak. Oke. Sebelumnya selamat datang ke ruangan ini. Nah, sebelum itu lebih baik kita perkenalan dulu ya, supaya saling kenal satu sama lain. Nah, sebelumnya tak perkenalkan diri dulu. Nama kakak Israul Husni, biasa dipanggil Kak Isra. Kakak dari Prodi Pimpinan dan Konseling, dan sekarang sedang menempuh semester 7. Nah, boleh perkenalan? Oke, perkenalkan, nama saya itu Umri Ramadhani. Sekarang sedang menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Prodi Ekonomi Islam. Oke, berarti nama panggilannya Umri aja. Umri semester kalau sekarang semester 5. Semester 5 ya, berarti beda 1 tahun lah ya, 2 semester. Oke, berarti nama panggilannya Umri. Umri tadi dari mana ya, kalau kakak boleh tahu? Tadi habis dari beli makan sih. Oh, beli makan, berarti baru makan tadi ya? Iya. Berarti udah full dong perutnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Umri di sini tinggal di mana? Sekarang tinggal di asrama. Oh, di asrama. Oke, di asrama ya. Di asramanya itu di gedung mana? Di bagian Kompas A lantai 1. Kompas A. Oke, kakak juga di asrama loh. Iya. Ya kak, beda gedung ya. Mungkin kita jarang jumpa ya. Oke. Umri, kalau kakak boleh tahu, Umri boleh Umri jelaskan atau boleh Umri ceritakan nggak Umri dari berapa bersaudara, terus pekerjaan orang tuanya? Kalau Umri itu 3 bersaudara, 2 perempuan, 1 laki-laki. Nah, yang pertama itu Umri anak pertama, terus yang kedua itu perempuan, sekarang dia udah kelas 3 SMA. Yang ketiganya laki-laki, itu sekarang dia baru kelas 1 SMP. Terus kalau pekerjaan orang tua, ayah itu petani, mama IRT. Oke, petani, mama IRT ya. Umri aslinya orang mana? Aslinya Simalu. Oh, Simalu. Jauh ya dari Bandung. Berarti naik kapal dong? Iya. Berapa jam tuh kira-kira perjalanan? Kalau naik kapal itu kan ada 3 pelabuhan tuh kan. Dia kalau dari rata-rata sih tiap 1 malam. Satu malam ya. Sekarang berarti sebagai mahasiswa, terus di asrama juga ya. Oke, berarti padat yang jadwalnya ya. Masya Allah, agak sangat padat. Selain di asrama tuh ada sampingan lain nggak? Aktivitas lain itu, kalau aktivitas sampingan itu seperti jadi mentor MKPK sama LDF aja sih untuk sekarang ini. Masya Allah, berarti padat sekali tuh ya. Masya Allah, keren tapi ya. Oke.
problem yang mungkin Umri ingin selesaikan atau Umri sulit untuk menyelesaikannya. Nah, di sini kita sama-sama nih mencari jalan keluar atau solusi untuk permasalahan tersebut. Di sini permasalahannya itu dan solusinya itu bukan dari kakak aja. Ingin diangkat? Nggak usah juga apa. Dulu ya. Kakak lanjut bahwa di sini kita sama-sama mencari solusi nih. Kalau misalnya Umri punya kendala ataupun gangguan dan permasalahannya. Oke, sampai sini Umri bisa dipahami? Nah, kemudian dalam di sini nanti silakan Umri ceritakan apapun kendalanya, silakan Umri secara terbuka Umri ceritakan. Nah, sebelumnya Umri di sini datang dengan keinginan sendiri atau dipaksa nih? Atau mungkin ada pemaksaan dari siapa gitu? Ada sih emang niat sendiri untuk cari solusi aja. Oke, berarti keinginan sendiri ya. Nah, Umri nanti berarti bisa secara terbuka untuk menceritakan. Kemudian Umri mengenai cerita kita ataupun perbincangan kita hari ini itu cukup sampai di kita berdua saja. Tidak perlu ini sampai ke keluar dari sini. Itu tenang saja karena kita akan sama-sama menjaganya, ya. Nah, kemudian di sini mungkin kita punya waktu sekitar 30 menit Umri. Nah, bagaimana Umri bisa? Kemudian di sini juga Umri bisa menceritakan nih, baik itu masalah pribadi, masalah sosial, karir, ataupun masalah belajar Umri. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya Umri. Jadi Umri tadi sebelumnya datang ke sini secara sukarela dan atas keinginan Umri sendiri bahwa Umri ingin mencari solusi tadi ya. Nah, Umri boleh Umri ceritakan apa kendala Umri atau apakah ada yang mengganggu Umri beberapa hari terakhir ini, boleh Umri ceritakan. Makasih Kak. Sebelumnya kalau akhir-akhir ini yang paling sulit untuk Umri atau sedikit meresahkan itu kan manajemen waktu. Nah, sekarang berarti akhir tahun kan, nah, pasti kesibukan kita sangatlah padat. Lagi baik dari LDF-nya, organisasi yang lain, terus apalagi ada jadwal LKPK yang begitu padat. Di sini kunci yang paling sulit itu kan manajemen waktunya. Sebenarnya Umri udah susun, misalnya kayak pagi itu, misalnya pagi Umri bangun jam 4:30, mandi, terus sholat, siap sholat itu ambil surat, disuruh sama kakak pengurus, kemudian tinggal di asrama. Jadi Umri ambil surat, terus siap-siap pergi kuliah. Nah, karena udah mulai susun kayak itu, terus tiba-tiba ada kayak di luar yang di luar nalar Umri gitu, atau kayak mana di luar susunan schedule keseharian Umri. Nah, karena misalnya kayak tiba-tiba dosen tuh maunya ganti pertemuan, sebenarnya kan di jam 8 itu Umri pergi kuliah di MK yang berbeda, namun karena jam 8 itu bapak tuh bilang harus masuk, juga nggak mau tahu alasannya, jadi Umri harus kayak ngejar waktu, siapin UAS dengan cepat gitu, jadi langsung masuk ke kelas bapak itu. Nah, di situ Umri kayak merasa, wah, apa aku manajemen waktu aku yang salah, atau aku yang nggak pintar manajemen waktu gitu. Itu sedikit sulit sih beberapa harinya, apalagi ditambah akhir tahun, mengisi data
hukuman yang diberikan ke asrama. Nah di situ Umri sangat kayak, ya Allah, manajemen waktu Umri sangat sulit begitu Kak. Masya Allah, sebenarnya jadwalnya padat sekali ya, dan kegiatannya itu masya Allah semuanya gitu ya. Oke, jadi tadi Umri bilang bahwa ketika ada misalnya jadwal lain di luar yang udah Umri susun gitu ya, tiba-tiba jadwalnya datang gitu, Umri tiba-tiba bosen kah gitu ya. Nah itu yang membuat Umri sedikit Risih dan sulit mengaturnya. dan Umri merasa tidak bisa memanajemen waktu dengan baik seperti itu ya. Nah ketika Umri ini misalnya udah buat ya jadwalnya, boleh nggak Umri ceritakan tuh jadwalnya tuh bagaimana Umri udah susun? Pertama, kayak tadi Umri bilang, itu sekitaran jam 4.30 atau setengah 5 itu Umri bangun. Saya bangun, Umri mandi, siap mandi, sholat subuh. Setelah sholat subuh, Umri ngaji sebentar. Itu Umri sarapan nasi Umri mandi, dimasak dari semalamnya, atau Umri masaklah sebelum sholat subuh begitu. Siap Umri sarapan, Umri langsung siap-siap berangkat kuliah. Sebelum kuliah itu Umri kisaran jam 8.15 Umri duha sebentar. Siap duha, Umri berangkat sekolah pakai Trans Kota Raja atau Trans Kampus, kan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu kan dekat tuh ya kan. Nah, jadi Umri tinggal naik Trans Kota Raja aja nyampe gitu. Nah, disitu sampai sana belajar beberapa MK, siap baru balik ke asrama kalau nggak ada kegiatan lain kecuali ada kegiatan di LDF Umri tersebut. Memang padat ya. Terus malamnya program asrama lagi ya. Ya, terus malamnya itu Umri program asrama kan kayak dari maghribnya itu sholat berjamaah gitu, terus ngaji bareng, tilawah bareng, satu sholat isya bareng lagi, baru nanti di absen satu kami baru bubar. Nah, situ dari jam 8.30 sampai jam 10 kami ada waktu untuk bermain, makan dan belajar. Jatuh kami absen lagi, dan jam 10 itu kami nggak boleh keluar lagi. Datanya sampai jam 10 ya. Nah, tadi kan Umri bilang juga ada jadwal yang tiba-tiba datang. Nah, ketika jadwalnya tiba-tiba datang, boleh nggak Umri itu ceritakan gimana misalnya mungkin pas dosen tuh kasih jadwal tiba-tiba atau kelas ganti, itu seperti apa? Coba Umri Itu misalnya gini, nggak usah jauh-jauh deh, misal kayak kemarin tuh Umri kan lagi ngajar MKPK tuh jam 8 teng, emang Umri biasain harus bisa on time gitu. Alhamdulillah Umri on time, walaupun agak adik-adik Umri ada yang terlambat ya gitu. Jadi pas jam 8 pagi Umri on time di Masjid Al-Mizan tuh, di Masjid Fakultas Ekonomi Bisnis. Umri ngajar tuh ke sana setengah jam berlalu gitu. Setelah itu lihat grup, nggak taunya bapak tuh bilang kita UAS sekarang, saya sudah di kelas. Itu kan kayak, kenapa harus sekarang gitu. Jadi Umri walaupun sedikit terkejut, namun Umri kejar waktu itu. Jadi adik Umri bubarkan kelompok KPK, Umri bubarkan, dan Umri ngikut UAS tersebut karena bapak tuh nggak terima alasan apapun. Oke, berarti seperti itu ya. Nah, ketika itu terjadi, Umri suruh bubarkan adik-adik ya tadi. Nah, ketika bubar itu gimana tuh respon adik-adiknya?
pasti gini dibilang adik-adik umur kemarin, kok kenapa bubar gitu kan, kami kan udah capek-capek kemari gitu kan, tiba-tiba dibubarin sama kakak, itu kan kita belum selesai, baru 2 orang ngajinya gitu ya, kata adik-adik Umri. Terus Umri bilang tuh sama adik-adik, Afwan ya semuanya, kakak ada MK UAS dadakan, dan bapak itu tidak menerima alasan apapun dan presiden apapun, kecuali ada kerabat atau orang tua meninggal baru bapak itu izinkan, selain dari situ nggak boleh. Jadi kakak, karena ini kakak udah semester segini, semester 5 gini, jadi kakak lebih milih UAS dulu terlebih dahulu, karena ini adalah pekerjaan sampingan kakak untuk ngajar kalian. Jadi insya Allah hari berikutnya atau hari esok kita bakal ganti pertemuan gitu, karena mereka udah mengerti dengan penjelasan nanti, jadinya mereka nerima gitu, walaupun mereka sedikit sedih karena sebagian kawannya itu udah ngaji, udah store hafalan mereka, udah store bacaan mereka belum gitu. Jadi mereka harus kayak punya 2 beban, hari ini sama hari pertemuan selanjutnya, beban mereka tanggung jawab mereka untuk menghafal surah dan menyetor hafalan itu jadi numpuk 2 pertemuan gitu kan. Nah, jadi waktu itu Umri sempat ikut ujian juga kan, sempat ikut sih walaupun tergesa-gesa. Nah, untuk jadwal MKPK-nya itu berarti Umri ada buat lagi kan jadwalnya? Alhamdulillah ada buat pertemuan lain, ada pertemuan ganti. Nah, itu salah satunya ya. Itu memang sering dari jadwal kampus atau memang ada lain? Kalau dari jadwal kampus udah emang ditetapkan, misalnya nih kayak hari Sabtu jam 14.00 sampai jam 16.00, karena suatu lain hal seperti kendala Umri tadi, jadi Umri tambah pertemuan kami itu di hari Minggu, di Minggu pagi jam 8 sampai jam 10 kayak gitu. Jadi pertemuan kemarin Umri ganti di hari Minggu jam 8 sampai jam 10 pagi. Pertemuan kami tetap tuh dari jam 14 sampai jam 16.00. Nah, kalau Umri tadi emang jadwalnya tiba-tiba ya, tanpa memang Umri rencanakan. Nah, tadi Umri kalau misalnya di posisi seperti itu atau dalam keadaan seperti itu, Umri memang mungkin agak sedikit gak enak ya pasti ya, ketika adik-adiknya disuruh pulang. Nah, tapi kan Umri udah ganti nih MK-nya ya, udah ganti lagi MK-nya di jadwal yang lain. Nah, apakah itu membuat Umri merasa masih tidak bisa memanajemen waktu atau bagaimana? Kalau dari situ sih Umri kayaknya udah bisa manajemen waktu, karena Umri jam 8 teh udah nyampe di lokasi. Namun karena sedikit kendala, karena kayak kemarin bapak kasih tugas ya, kayak jadwal Umri harusnya dari sini ke sini itu udah berbelok arah, udah berbeda arahnya. Jadi rasanya kayak cuman di luar kendali kita aja, suatu masalah yang di luar kendali kita, sehingga aturan kan seharusnya reschedule keseharian kita tuh ada yang hilang. Kalau untuk manajemen waktu mungkin udah bisa sih kan. Oke, udah ya tadi udah bagus. Oke, ketika jadwal-jadwal yang tidak dijadwalkan itu datang secara tiba-tiba, apa nih yang sering Umri lakukan untuk bisa manage lagi? Kayaknya Umri bakal
dua-duanya kalau bisa, karena tergantung kondisi. Misalnya kayak jadwal MKPK dan UAS UMRI. Nah, karena bapak itu sedikit tergesa-gesa kasihnya untuk kami, infonya untuk kami, jadi UMRI pilih UAS dulu. Nanti kalau adik-adik UMRI nggak terburu-buru mau masuk MK juga, UMRI suruh nunggu kisaran 45 menit kayak gitu untuk ujian. Karena kan kalau ujian UAS tuh nggak mungkin asal coret gitu atau asal pilih kan. Jadi UMRI suruh nunggu 40-45 menit, terus UMRI masuk ujian dulu baru masuk MKPK. Jadi menurut UMRI kalau solusi gitu, yang satu UAS dapat, yang MKPK tetap terpenuhi. Berarti itu yang udah lakukan ya. Bagus sekali. Itu sebetulnya UMRI sudah melakukan atau sudah memanage waktu dengan sudah baik sebetulnya. Apalagi walaupun ada jadwal-jadwal yang datang secara tidak kita rencanakan seperti itu. Nah, tadi juga UMRI udah bilang bahwa itu di luar kendali UMRI gitu ya. Bahwa di luar kendali UMRI memang tanpa UMRI rencanakan. Kecuali UMRI sudah membuat planning, tapi ternyata UMRI tidak menjalankan atau ada kendala mungkin. Nah, itu baru ada sedikit di manajemen waktu yang harus UMRI perbaiki. Sedangkan ini di luar kendali UMRI tadi. UMRI sudah buat tadi jadwal-jadwalnya, tapi tiba-tiba ada jadwal lain. Dan UMRI tadi udah bilang bahwa UMRI menjadwalkan ulang, ataupun UMRI cari solusi ya. Kayak tadi mungkin suruh menunggu adik-adiknya, minta dimaklumi seperti itu, karena ada hal lain yang harus UMRI selesaikan seperti itu. Nah, jadi UMRI sudah melaksanakannya sebetulnya. UMRI sudah membuat jadwal dengan baik, walaupun terkadang datang kendala-kendala yang memang di luar UMRI rencanakan. Ingat, yang harus digarisbawahi adalah itu di luar kendali UMRI, bukan memang yang UMRI rencanakan. Oke. Nah, UMRI kira-kira nih kedepannya bagaimana UMRI akan ketika nih manage atau manajemen waktu UMRI itu ada kendala-kendala ataupun ada di manajemen waktu UMRI yang tidak UMRI jadwalkan, tiba-tiba misalnya kayak tadi, ataupun ada kendala-kendala di lain itu, entah mungkin itu dari yang UMRI ikut tadi organisasi ya, organisasi ataupun mungkin dari asrama. Apa yang akan UMRI lakukan ketika schedule-nya itu tidak sesuai yang UMRI rencanakan? Kalau menurut UMRI lihat kondisi dulu. Nah, misalnya kalau kondisinya nggak memungkinkan, UMRI ambil dua-duanya kayak gitu, jadinya UMRI pilih salah satu. Misalnya kayak tadi, antara MKPK ngajar adik-adik atau ikut UAS. Nah, pastinya kita bakal tetap milih UAS dulu kan, baru MKPK. Jadi UMRI bakal lihat waktu dulu, lihat waktu dan kondisi. Kalau memang UMRI sanggup menyanggupinya untuk ngambil dua-duanya, UMRI ambil dua-duanya. Tapi kalau emang tidak memungkinkan untuk mengambil dua-duanya, maka UMRI bakal pilih salah satu saja. Ya, bagus sekali UMRI. Berarti yang kakak pahami dari UMRI katakan tadi bahwa berarti ini harus ada prioritas, betul nggak? Apa yang harus UMRI prioritaskan dulu? Misalnya seperti tadi ujian yang memang mungkin kan nggak bisa ditunda lagi ya. Nah, itu berarti yang harus UMRI
dahulukan, atau yang harus umri prioritaskan. Itu betul sekali umri. Umri berarti sudah tahu nih arahnya kemana. Kalau misalnya seperti tadi tiba-tiba ada planning yang tidak umri rencanakan, atau ada apa namanya tadi, kendala-kendala gitu ya di luar yang umri planningkan. Nah itu boleh umri lakukan seperti yang umri katakan tadi. Berarti umri udah tahu nih arahnya kemana ya. Nah umri bagus sekali, kakak apresiasi sekali. Umri sudah tahu nih arahnya, umri udah bahkan dari diri umri sendiri gitu ya, dan umri udah pernah melakukannya, cuman umri mungkin masih bingung tadi ya. Padahal umri sudah melakukannya dengan baik, hanya saja umri masih merasa bahwa diri umri belum bisa manajemen waktu, padahal umri sudah bagus melakukannya seperti itu. Oke, umri. Nah jadi apa nih kesimpulan yang bisa umri dapatkan dari perbincangan kita selama lebih kurang 30 menit? Bisa mendapatkan umri dapat validasi atau pengakuan dari kakak aja dulu nih, bahwasannya umri bisa memanajemen waktu umri, dan umri dapat beberapa solusi atau saran dari kakak bahwasanya manajemen waktu bisa kita lakukan kalau kita memang membuat schedule-nya. Namun kita perlu mengingat juga bahwasannya kita tidak bisa menyalahkan manajemen waktu atau takdir yang di luar schedule acara yang kita buat tadi, atau schedule keseharian kita, di luar kendali ya. Bagus sekali umri udah paham, udah tahu arahnya kemana. Nah karena waktu kita udah 30 menit nih ya. Oke, jadi bagaimana nih perasaan umri setelah sesi konseling kita hari ini? Perasaan umri senang sih, bisa bisa bercerita atau bisa berbagi saran sama kakak, bertukar pendapat, karena umri salah satu orang yang gak mudah bercerita sama orang baru gitu. Insya Allah ya. Berarti umri ini baru walaupun orang baru gitu, tapi langsung mudah ya. Berarti kita punya kondisi emosional ini bisa saling terpaut gitu ya, insya Allah. Oke umri. Nah jadi umri setelah sesi konseling ini bisa nih umri terapin lagi yang udah kita diskusikan tadi ke depannya, sehingga nanti umri tidak bingung lagi atau tidak merasa tidak bisa lagi nih manajemen waktu seperti itu, padahal umri sudah bisa. Nah untuk kedepannya silakan umri lakukan yang udah kita diskusikan tadi. Kemudian nanti kalau misalnya nih nanti mungkin sesi kedua mungkin kita akan ada ya, karena nanti kakak akan evaluasi lagi nih apakah umri sudah benar-benar melaksanakannya atau masih ada nih kendala-kendala seperti itu. Ya umri, terima kasih umri untuk hari ini, semoga bermanfaat pertemuan kita hari ini, dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah sebelum umri balik atau umri pulang, kakak minta tolong umri untuk mengisi lembar kepuasan konseling ya, nanti akan kakak berikan ke kasih. Oke, terima kasih.